Hari yang sial. Hari ini di mana Alexo merasa sangat kesal. Bagaimana tidak, sejak bangun tidur dirinya sudah mendapatkan kesialan beberapa kali, entah itu disengaja atau tidak. Arya, teriak Alexo dari dalam ruangannya. Iya bos, ada apa? Secepat kilat Arya sudah berada di hadapan Alexo sang bos dinginnya. Ar, kenapa hari ini aku begitu banyak kesialan ya? Menurutmu aku harus bagaimana? Arya menelan ludahnya kasar karena dirinya pun tidak mengerti, tapi pikirannya merasa ini disengaja oleh seseorang. Tapi entah siapa, Arya juga tidak tahu. Sepertinya ini disengaja bos, ucap Arya setelah berpikir. Entah sadar atau tidak, Alexo akan tahu semuanya. Arya, matikan CCTV di ruangan ini serta ruangan komputer sekarang. Baik bos. Tanpa bertanya, Arya langsung melaksanakan perintah bosnya. Meski sedikit bingung, kenapa aku merindukan dia ya? Alexo mengotak-atik teleponnya mencoba mencari nomor pria namun tidak ada. Aku kan belum meminta nomornya, bagaimana ini? Aku ingin mendengar suaranya sekarang, ucap Alexo sambil memijat pelipisnya yang terasa berdenyut. Ting, tiba-tiba suara notifikasi laptopnya berbunyi. Sebuah email masuk. Sebelum membukanya Arya sudah kembali. Sudah bos, CCTV ruangan ini dan juga komputer sudah saya matikan. Bagus, tetap waspada Ar. Ucapnya seakan-akan takut terjadi sesuatu. Kemudian Arya kembali ke ruangannya. Alexo kembali melihat layar laptopnya dan membuka emailnya. Betapa kagetnya Alexo dengan mata melototnya setelah membaca email itu. Kenapa CCTV-nya mati, Dedi? Apa Dedi khawatir dengan kesialan Dedi hari ini? Jadi anak ini yang... Belum sempat Alexo meneruskan kata-katanya, dia mendapat satu email lagi dan membaca. Tapi Dedi jangan khawatir, aku sudah menghidupkan CCTV Dedi kembali. Hihihi, karena kita lebih jenius dari Dedi. Dedi tenang saja, kami hanya menguji Dedi apakah layak menjadi Dedi kami. Email itu terus berlanjut dan Alexo melupakan rasa rindunya dengan Freya. Di dalam ruangan Freya, Alex dan Lexa sedang tertawa melihat kesialan sang Dedi, sedangkan Freya masih tetap fokus pada pekerjaannya. Lexa setuju dengan rencana Alex, mereka berdua bekerja sama untuk mengerjai sang Dedi, dan rencana mereka berhasil tanpa gagal sekalipun. Kakak, lihatlah wajah Dedi, hihihi, lucu, ucap Lexa antusias. Biarkan saja ini masih tergolong ringan, jawab Alex. Jangan-jangan kakak. Lexa ingin menebak namun sepertinya Alex mengerti. Iya, seperti yang kamu pikirkan, kita harus secepatnya membuat dia peka. Tunjuknya pada layar yang menunjukkan gambar sang Dedi. Panggil Dedi kak, bukan dia, sungut Lexa. Belum waktunya Lexa. Apa yang belum waktunya? Tadi saja kakak menulis Dedi tuh di email. Batin Lexa kesal. Suara perut Lexa berbunyi, meminta makan. Setelah itu dirinya menghampiri sang Momi. Kemudian ketiganya makan bersama di ruangan Freya. Sore yang melelahkan untuk hari ini. Alex banyak bersamar demi si kembar yang membuatnya begitu sial. Alex menyandarkan punggungnya di kursi mobil belakang sambil mendesah pelan. Arya, kita ke toko dulu, sepertinya aku punya penyakit baru sekarang. Apa? Teriak Arya dari balik kemudinya. Jangan berteriak. Aku tidak tuli. Teriak Alexo kaget karena Arya tiba-tiba menghentikan laju mobilnya. Arya menelan ludahnya kasar, dia tidak sadar tadi telah berteriak pada bosnya. Maaf bos, tadi saya refleks saja mendengar bos mempunyai penyakit, padahal selama ini bos kan sehat-sehat saja. Ucap Arya pelan, takut suaranya melengking kembali. Jalan dan jangan banyak bertanya, mendengar suaramu yang jelek itu aku merasa sangat mual, ketus Alexo kesal.
Arya tidak tersinggung sama sekali dengan sikap sang bos, tapi juga dia penasaran. Kenapa pergi ke toko bukannya ke rumah sakit ya? Pikir Arya, namun dia tidak berniat untuk bertanya kembali pada sang bos yang berada di kursi belakang dengan wajah suramnya. Setelah sampai, Alexo langsung turun tanpa mempedulikan Arya dan langsung memasuki toko di mana Nao dan Rina sedang membereskan mainan karena waktunya toko tutup. Tanpa bertanya, Alexo langsung masuk ke ruangan pria dan mengajak ketiganya pulang bersama. Melebar. Dalam perjalanan di dalam mobil, dalam hening tidak ada kata sepatah kata pun, hingga suara perut Lexa terdengar menggema di dalam mobil. Semua pandangan mengarah ke Lexa yang dipandang hanya tersenyum cengengesan. Hehehe, Mom, Lexa lapar. Mengangkat dua jari tangan yang satunya mengelus perutnya. Bukannya tadi kamu sudah makan? Bahkan separuh bagianku kamu habiskan juga, ucap Alex. Aku masih lapar, Kak. Hehehe. Perutmu memang seperti karet tidak pernah berhenti melebar, cibir Alex. Aku hanya lapar, Kak. Lexa mengerucutkan bibirnya. Bukan melebarkan perutku, kilahnya lagi. Terserah. Kembali hening, hanya saja Lexa terus saja mengerucutkan bibirnya, membuat sang Dedi yang melihatnya tersenyum gemas menatap putrinya, sedangkan pria hanya diam melihat semua drama yang berada di depannya. Tiba-tiba Alexo membelokkan mobilnya dan berhenti di sebuah rumah makan yang bisa dibilang cukup mewah dan untuk kalangan atas saja dilihat dari bangunannya. Dedi, kenapa kita berhenti di sini? Tanya Alexa antusias, pasalnya baru kali ini dirinya ke sini. Alex memicingkan matanya menatap tajam sang Dedi seolah-olah bertanya kenapa harus ke sini, bukannya langsung pulang. Seakan mengerti dengan tatapan yang diberikan oleh si dingin dirinya, tersenyum, berusaha tenang meski dalam hati mencelos. Girl, katanya kamu lapar. Ayo kita makan dulu. Sembari menarik Lexa ke dalam gendongannya dan langsung masuk ke dalam restoran. Ayo sayang kita masuk, ucap Alexo pada pria mengabaikan tatapan tajam si Alex kecil yang semakin menghunus. Pria hanya mengangguk dan menuntun Alex putra sulungnya bersamanya masuk ke dalam restoran itu. Begitu duduk, Alex merasa waspada, seakan ada seseorang yang selalu mengintai di tempat itu, tapi entah kenapa perasaan mengintai itu bukan tertuju pada dirinya, tapi pada seseorang yang berada di sekitarnya. Alex melirik ke arah yang menurutnya mencurigakan. Ada seseorang yang mengintai, tidak ada yang sadar kecuali dirinya. Alex memberi kode dengan santai pada Lexa. Melalui siulannya, Lexa mengangguk mengerti. Mom, Dad, sepertinya Lexa mau ke toilet. Lexa berpura-pura memegang perutnya kemudian mendekat ke arah Alex. Kak, tolong antar Lexa ke toilet. Yang hanya diangguki Alex. Baiklah, apa kalian bisa? Tanya pria. Tentu, ucap keduanya. Setelah sampai di depan toilet, Lexa langsung bertanya penasaran. Kak, ada apa? Meski perasaannya sendiri tidak enak, Lexa tetap bertanya. Jangan banyak bicara, cepat buka laptopnya. Tapi Kak, aku hanya bawa ini, laptopnya ada di mobil Dedi tadi, ucap Lexa menunjukkan iPad-nya. Tidak masalah, ini saja cukup. Sekarang retas semua CCTV yang berada di gedung ini, tita Alex. Tunggu, kita pindah dulu dari sini, ucap Lexa kemudian menarik sang kakak ke samping toilet dekat tangga yang menurutnya sepi. Setelah duduk, Lexa kemudian memainkan jarinya di atas iPad-nya dengan lincah. Tidak sampai 5 menit semua layar CCTV yang berada di restoran itu sudah berada di tangannya. Maaf tuan, kita gagal mencari dia. Beri kami kesempatan bos, ucapnya dengan nada bergetar. Takut itulah yang dirasakan sang ketua karena baru kali ini dia gagal mencari seseorang dan kali ini nyawanya berada di ujung tanduk. Pria yang berada di depannya tidak kenal ampun. Entah itu pria, wanita maupun anak-anak, tidak ada kata maaf dalam kamus pria misterius itu. Gagal berarti mati. 2 bulan tidak 1 bulan, jika tidak kalian akan tahu akibatnya. Dengan nada dingin dan hawa membunuh, pria itu memberi kesempatan terakhir pada anak buahnya. Terima kasih tuan.
Sang ketua langsung undur diri. Pria itu membayangkan jika nyawanya melayang di tempat merasa ngeri, kemudian pria itu melenggang pergi dan memanggil semua anak buahnya yang berada di mana-mana, memberikan instruksi secepatnya untuk menemukan seseorang. Jika tidak, bukan hanya nyawanya saja, tapi nyawa seluruh anak buah dan keluarganya yang akan binasa.